wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, hari ini kita kembali melakukan kuliah ekonomi online dengan tema bekerja secara sektoral atau bekerja dilihat dari sudut lapangan pekerjaan utama yang mereka geluti dan juga status pekerjaan utama. Nanti akan jelas ya di uraian. Nah, pada kuliah terdahulu kita sudah mengerti bahwa penduduk itu dibagi dua, jadi seluruh penduduk dibagi dua. Mereka yang berusia 15 tahun ke atas disebut penduduk usia kerja. Nah, penduduk usia kerja ini kan jumlahnya tentu saja untuk kasus Indonesia sampai hari ini itu jumlahnya bertambah tiap tahun. Kemudian di antara penduduk usia kerja itu ada yang termasuk ke dalam kategori angkatan kerja. Apa itu? Angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja yang memasuki pasar tenaga kerja. Maksudnya memasuki pasar itu ya dia menawarkan diri untuk bekerja. Nah, sebagian memperoleh itu disebut bekerja, sebagian besar ya. Sebagian lagi itu tidak berhasil atau belum berhasil mendapatkan kerja, disebut pengangguran. Itu angkatan kerja kedua-duanya. Nah, pertumbuhan angkatan kerja itu tidak selalu sama besarnya dengan pertumbuhan penduduk usia kerja. Kenapa? Karena sebagian penduduk usia kerja itu tidak masuk ke lapangan, tidak masuk ke pasar tenaga kerja. Dan juga sebagian orang yang sudah bekerja bisa saja memutuskan untuk tidak menjadi angkatan kerja. Contohnya ibu rumah tangga yang mungkin sebelumnya bekerja lalu kemudian memutuskan tidak lagi bekerja dan tidak mencari kerja. Nah, itu menarik. Nah, kebetulan kita di kuliah-kuliah kemarin tidak memberi angka statistiknya ya tentang hal itu, tetapi saudara-saudara bisa utak-atik sendiri dengan cara masuk ke webnya Badan Pusat Statistik. Nanti data angkatan kerja, data penduduk usia kerja, itu silahkan diolah. Nah, terkait dengan angkatan kerja tadi, si angkatan kerja persentasinya, jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah usia kerja, itu disebut tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini menarik juga dianalisis sebenarnya, karena itu menunjukkan suatu perekonomian, suatu negara, seberapa besar yang ingin berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Itu menyangkut produktivitas. Dari kemarin kita sudah tahu TPAK-nya di kisaran entah 67% mungkin. Nanti silakan dicek. Nah, kemudian di antara mereka yang angkatan kerja tadi sudah kita katakan ada yang menganggur. Lalu jumlah penganggurnya itu untuk Agustus 2019 itu 7,05 juta ya. Kita memakai angka Agustus, kalau Februari turun sedikit menjadi 6,88 juta. Nah, sedangkan presentasinya adalah jumlah itu dibandingkan dengan angkatan kerja. Nah, dapat angka kurang lebih kemarin berapa 5,22%, lalu Februari turun menjadi 4,99%. Nah, hari ini kita membahas dari mereka yang bekerja tadi, mereka bekerja di sektor apa saja atau di tempat lapangan usaha apa saja. Lapangan usaha dimaksud sesuai dengan klasifikasi pada waktu kita membahas produk domestik bruto. Masih ingat ya, waktu kita membahas PDB itu ada 17 sektor. Nah, maka bekerja juga bisa kita lihat berapa banyak yang di masing-masing sektor tersebut. Itu disebut bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Kenapa disebut kata-kata utama? Ketika BPS melakukan survei Sakernas ataupun juga kadang-kadang di dalam sensus dan Supas kan juga ditanya tentang pekerjaan, orang kan bisa memiliki lebih dari satu pekerjaan. Nah, untuk kasus data ketenaga kerjaan, BPS memutuskan satu saja yang harus dicatat sebagai pekerjaan utama dia. Jadi kalau misalnya saya awalnya ditanya, saya ini pegawai sebuah perusahaan, tapi di rumah saya juga buka usaha, itu harus dipastikan yang menjadi pekerjaan utama saya apa. Nah, begitu juga tentang status. Mengenai status pekerjaan utama nanti akan kita jelaskan. Nah, mari kita lihat dulu yang disebut dengan
status pekerjaan utama. Itu kan 17 sektor, ingat nggak? Waktu kita membagi sektor PDB itu ada pertanian. Pertanian itu kelompoknya kan pertanian, kehutanan, dan perikanan, itu jadi satu sektor. Kemudian kita juga tahu ada sektor industri pengolahan. Di dalam sektor industri pengolahan itu ada 16 sektor lainnya, sektor yang termasuk dalam sektor industri pengolahan. Tapi untuk kali ini kita khusus 17-nya dulu saja. Lalu ada sektor perdagangan besar misalnya kan. Nah, ini kita lihat yang menyerap, ya istilahnya menyerap, di mana banyak orang yang bekerja di situ dulu yang kita lihat fenomenanya. Nah, pertama itu pertanian. Jadi ini di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan itu ada kurang lebih 38,05 juta orang pada bulan Februari ya. Nah, itu kurang lebih merupakan 29,04% dari total pekerja. Ingat loh, ini dari total pekerja ya. Kalau pengangguran dari total angkatan kerja. Ini nanti pelan-pelan saudara-saudara akan tahu statistik ini sedikit-sedikit ada harus ketelitian ya, keturunan kita untuk melihat. Khusus untuk presentasi ini adalah dari total pekerja. Jadi 38,5 juta atau 29% dari mereka yang bekerja pada Februari 2020. Nah, grafik itu mulai kali ini saya agak jarang menaruh tabel ya. Apa maksudnya? Supaya saudara-saudara mulai aktif mencari tabel sendiri. Mudah sekali, masuk saja web Badan Pusat Statistik ya, bps.go.id. Itu udah banyak. Nah, dengan bekal PowerPoint kita, itu insya Allah saudara tahu apa yang harus dicari di sana. Nah, itu kalau kita lihat paling kanan, Februari 2020 itu ada angka 38,05 juta. Nah, kalau pakai sebetulnya skalanya ini skala berapa itu? Ribuan ya. Cuman saya singkat menjadi jutaan, itu skalanya sebelah kiri. Nah, kita lihat ke tahun-tahun sebelum dari 2020, sebenarnya jumlah petani ini memang berkurang, tetapi berkurangnya tidak drastis loh ya. Pada tahun 2015 bulan Februari itu masih 40,12 juta. Jadi selama 5 tahun hanya berkurang sekitar 2 juta ya. Nah, begitu juga kalau kita turun lagi ke Februari 2010 itu juga masih 42,83 juta dan seterusnya. Bahkan jika memakai data BPS ini, jumlah petani Februari 2020 lebih banyak daripada tahun 1986 yang paling kiri ya, yang cuma 35,54 juta. Ya intinya stabil lah. Sekalipun demikian, kalau dilihat persentase tentu saja turun kan, karena ingat tadi jumlah angkatan kerja, kemudian jumlah pekerja itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Maka secara presentasi, jumlah petani di 2020 ini tentu lebih kecil dari 5 tahun, 10 tahun, dan beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi secara faktual, secara jumlah itu masih banyak. Ini menarik ya, karena kita biasa lihat di berbagai ulasan kalau kita netizen yang lihat di medsos itu ada berita-berita bahwa jumlah petani menurun, pertanian terancam. Sebetulnya kalau melihat data ini bukan jumlahnya yang jadi masalah ya. Sekalipun saudara-saudara mungkin dari orang kampung ada kesan bahwa orang kampung pergi ke kota tidak mau lagi jadi petani. Tapi jangan lupa di antara anaknya misalnya satu petani punya anak 3 atau 4, satu tetap jadi petani. Maka secara jumlah kan dia tetap ada yang ngurus tani itu. Kurang lebih begitu baca data. Ya, bisa juga kita melihat dari sisi lain bahwa nasib petani ini tetap sesuatu yang harus dipikirkan secara serius. Pertama, dia masihlah pekerja yang paling banyak, benar nggak? Masih banyak secara jumlah. Nah, nanti tentang bagaimana karakteristik petani, kita ada kajian tersendiri. Dan kemudian sektor kedua yang juga besar, nomor urut 3 sebenarnya, itu adalah industri pengolahan. Pada Februari 2020, industri pengolahan itu menyerap 18,46 juta orang. Jadi orang yang bekerja di sektor itu sebanyak itu, atau 14,09% dari total pekerja. Nah, kalau kita lihat gambarnya yang saya pakai dengan bentuk batang, itu memang tampak jumlahnya itu naik ya. Kalau tadi pertanian tadi kan sedikit turun atau relatif stagnan. Kalau ini memang naik. Tetapi ada pula tahun-tahun yang dia mengalami sedikit penurunan. Trennya, nah ini mulai belajar ya sebagai ekonom, yang namanya tren itu nanti bisa dilihat kecenderungan. Nah, meskipun ada saat-saat dia
lebih sedikit dibandingkan 6 bulan sebelumnya atau setahun sebelumnya, tetapi secara umum terjadi pertambahan jumlah pekerja di sektor industri pengolahan. Nah, hanya saja kalau kita pecah-pecah lagi tahun ini, nampak di beberapa tahun terakhir ini, 4 tahun terakhir ini jumlahnya cenderung stagnan kan itu, ya toh? Nah, ini menarik dan ini juga kita bisa buat pertanyaan penting. Apakah dengan adanya pandemi ini di Agustus 2020, jumlah pekerja di sektor ini menurun tidak? Artinya kalau jumlah pekerjanya menurun, pengangguran meningkat. Nah, kalau pertanian tadi juga begitu. Apakah pertanian itu terpukul? Kemungkinan besar pertanian secara pekerjaan itu tidak terpukul. Secara produksi mungkin terpukul. Nah, tetapi kalau industri pengolahan nampaknya akan kena dua-duanya. Dari sisi PDB-nya dia mengalami pukulan, dari sisi penyerapan terhadap tenaga kerja juga mungkin mengalami pukulan. Itu diskusi tersendiri ya. Kita juga ada sesi diskusi tentang industri ya nanti di pertemuan beberapa. Nah, lalu yang ketiga sektor yang besar, urutannya sih kedua, tapi di sini kita slide-nya taruh ketiga. Itu adalah pekerja di sektor perdagangan besar dan eceran. Nama lengkapnya perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, gitu ya. Nah, itu jasa ya berarti ya, jasa perdagangan, jasa reparasi. Itu pada Februari 2020 itu menyerap sebanyak 24,41 juta orang atau 18,63 dari total pekerja. Nah, perhatikan dari gambar grafik itu nampak jumlahnya beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir lah, dari tahun 2016, 4 tahun terakhir, itu mengalami stagnasi, kan begitu. Kalau dari 2011 ke 2016 ada kecenderungan naik. Nah, belakangan ini cenderung stagnan. Itu hampir sama tuh, 24148 dengan 24410. Nah, sama ini pertanyaannya pada bulan Agustus 2020, nanti setelah adanya pandemi ini merupakan salah satu sektor yang diduga akan sangat terpukul dalam hal penyerapan tenaga kerja. Banyak PHK lah di sini. Ya gimana orang nggak bisa jual mobil dan motor, pada nggak nyervis mobil dan motor orang nggak dipakai. Nah begitu juga perdagangan besar dan eceran, sekalipun terjadi pola-pola perdagangan baru yang dengan antaran dan sebagainya, tapi tidak akan bisa seperti masa normal. Nah, tadi kan ada 17 sektor, itu kita tadi baru bicara 13 kan. Ini kita ambil lagi contoh 3 sektor lain. Kan kita bisa ambil semua datanya dari 17 sektor. Ini 3 sektor yang lain yang kita tampilkan di sini. Karena menarik, karena dia ini jasa semuanya. Itu satu, misalnya jasa informasi dan komunikasi. Yang biru ya Mbak Dwi ya. Yang biru paling bawah itu berarti pada bulan Februari 2020 sebanyak 950. Angkanya bulat ya, karena BPS itu begitu. Pada waktu dia mengumumkan awal, itu angkanya masih sementara, lalu dia hanya menyebut 950.000. Nanti kalau sudah lewat setahun, dia punya angka detail pakai angka satuan. 950.000. Nah, jumlah pekerja di sektor informasi dan komunikasi ini memang cenderung meningkat selama beberapa tahun terakhir ini kan, dari 608. Nah, yang kedua, jasa keuangan dan asuransi. Keuangan itu ya termasuk bank, asuransi, pegadaian, dan semacamnya. Pembiayaan itu mencapai 1,790.000 atau 1,79 juta. Itu juga sedikit mengalami peningkatan. Lalu jasa perusahaan. Kita kemarin sudah bilang jasa perusahaan ini jasa pengacara, jasa konsultan, dan lain sebagainya ya. Itu 1,8 juta. Tiga-tiganya itu kurang lebih 4,55 juta. Sebanyak 3,47% dari total pekerja. Mari sambil mengingat-ingat soal PDB ya. Jadi ini pertumbuhannya bagus. Kalau di PDB toh, di pertumbuhan ekonomi, tetapi penyerapan tenaga kerjanya itu tidak tumbuh sepesat tumbuh ekonominya. Ya, karena memang imbal jasa di sektor ini lebih baik dari misalnya pertanian. Itu ya cara melihatnya. Berarti tadi 3 tambah 3 sudah 6 sektor kan. Nah, yang lainnya bisa diutak-atik sendiri. Nah, kita simpulkan dalam bentuk gambar, yang ini gambar ini bukan olahan kami IHN, tapi ambil dari publikasi BPS. Hanya 2 edisi, satu edisi yang untuk
data Agustus dan satu edisi untuk data Februari 2020 kita gabungkan jadi satu. Ini gambar kok copy paste ya, bukan kita olah. Tadi dari yang grafik-grafik di atas tadi kan kita hanya contoh 6 sektor toh, ini 17-17-nya kita perlihatkan. Begitu gambarnya. Silahkan nanti dipelototi sendiri ya. Nah, bagaimana itu pertanian, perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, dan seterusnya. Itu penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Sebetulnya tentu kita bisa mencari yang lebih detail ya Mbak Dwi ya, bahwa subsektor terhadap 53 itu hanya saja kelihatannya BPS untuk publikasi yang tidak berbayar tidak disajikan. Jadi nanti kita mungkin harus minta langsung ke BPS kalau Anda berminat meneliti subsektor. Di beberapa publikasinya bisa ditelateni untuk melihat beberapa. Nah, misalnya nanti tertarik kepada industri makanan dan minuman, misalnya seperti itu kan, industri makanan dan minuman kan masuk dari industri pengolahan. Kita juga bisa melihat dari 17 sektor tadi, kita golongkan 3. Nah, pertanian itu hanya satu sektor ya, pertanian, kehutanan, dan perikanan, satu kelompok dari 17. Lalu ada yang disebut kelompok industri, bedakan ya, kalau saya menyebut industri pengolahan itu berarti hanya satu sektor, kalau ini kelompok industri ini ada 6 sektor. Nah, ini nanti di data Bank Dunia juga cenderungnya memakai ini ya, perbandingannya. Jadi porsi industri itu harus dipastikan porsi industri manufaktur atau pengolahan atau porsi industri dalam pengertian yang kita golongkan sebagai kelompok industri saja. Nah, itu ada industri pengolahan, konstruksi juga masuk industri, lalu real estate itu juga masuk industri, pertambangan dan penggalian juga dianggap industri, kemudian pengadaan listrik dan gas juga industri, pengadaan air juga industri. Nama panjang dari masing-masing sektor dicek ya, itu saya ringkasannya saja supaya cukup itunya. Lalu jasa banyak, jasa terdiri dari 10 kan. Nah, cara begini juga penting karena ini saya dengan Mbak Dwi dan Mbak Rama menyebutnya klasifikasi baru BPS. Karena BPS mengikuti PDB itu sebelum tahun 2010 kan memakai sektoralnya hanya 9 ya Mbak Dwi. Ini kan 17. Nah, dari 9 berubah menjadi 17 itu kan ada beberapa yang mengalami pengembangan, terutama jasa. Ada beberapa yang sektor terdahulu masuk ke dalam beberapa klasifikasi baru. Nah, kita potong saja untuk klasifikasi baru 17 sektor ini semacam ini. Nah, menarik kalau kita lihat bahwa pertanian itu yang biru itu merupakan apa ini Mbak Dwi? Ini jumlah apa porsi ini? Porsi, ini persentase, jadi bukan juta ya, persen dari total pekerja pada tahun yang bersangkutan. Jadi kalau pakai paling kanan, tapi kondisi Agustus jangan lupa, nanti bisa di cross check dengan slide sebelumnya. Nah, paling kanan biru itu ya, Mbak Dwi ya, itu ini yang saya tadi dikasih warna biru, itu kurang lebih 27,33% ya dari total pekerja pada Agustus 2019. Kalau Februari itu 28, berapa. Nah, ini penting juga, bulan Februari pertanian cenderung lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus pada tahun yang bersangkutan. Nah, sementara yang industri itu yang oranye ya, 23,48. Tapi pengertiannya industri adalah industri kelompok. Kalau tadi industri pengolahan kan cuma berapa tadi, 14,04% kalau tidak salah. Nah, sementara yang jasa itu karena banyak tuh 10 macam kan, itu paling tinggi 49. Nampak kan bahwa pertanian turun, kemudian industri naik tapi perlahan, yang cukup banyak menyerap di Indonesia itu adalah sektor jasa. Cuma data 10 tahun ini untuk menggambarkan analisis sering kurang kuat. Kita bisa melihat ke tahun yang lebih panjang. Nah, ini tahun yang lebih panjang. Kita kasih angkanya, ada menebak-nebak itu angkanya berapa kan. Nah, hanya di sini kita pakai klasifikasi lama. Sebetulnya selisihnya tidak banyak. Tetapi karena maksud slide ini adalah memberikan gambaran kepada saudara-saudara bagaimana perubahan struktur penyerapan tenaga kerja kalau kita lihat pengelompokan menjadi 3 sektor tadi, pertanian, industri, jasa. Bisa membayangkan ya. Nah, yang biru itu pertanian dari tahun 86 ya toh, cenderungnya turun meskipun ada tahun-tahun yang naik.
Yang industri, yang oranye itu juga naik, tapi kenaikannya tidak sebanding dengan penurunan yang biru, yang pertanian. Nah, sebagian besar pekerja justru masuk ke dalam sektor jasa yang abu-abu itu. Nah, ini bisa disambung dengan data yang di atas tadi. Nah, ini termasuk pola yang sebenarnya nanti di teori ekonomi bangunan itu kurang bagus. Mestinya yang bagus ya yang banyak menyerap adalah yang oranye. Apalagi nanti kita akan melihat yang abu-abu itu kan macam-macam dari industrinya. Industri mana yang banyak menyerap? Ketika industri yang banyak menyerap itu misalnya adalah jasa lainnya yang dulu kita sudah belajar di itu, ada jasa lainnya itu ada macam-macam gitu yang sebagian besarnya adalah jasa non modern, itu maka struktur pekerjaan kita belum kokoh. Nah, ini juga menarik nanti ketika ada kayak pandemi ini, karena mereka belum bekerja di sektor jasa yang demikian, itu mungkin lebih mudah terpukul. Itu untuk melihat pola. Bisa juga analisis kita gabungkan dengan analisis, ini sekaligus nanti kalau untuk soal ujian ya, kita gabungkan dengan gambar yang sama, tapi isinya adalah kontribusi terhadap PDB, kan gitu. Bagaimana porsi PDB dari pertanian, bagaimana porsi PDB terhadap industri, dan bagaimana porsi terhadap jasa. Kelihatan nanti bahwa pertanian itu turun, dan turunnya agak kencang di porsi PDB, tapi masih menyisakan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Artinya nilai tambah di situ itu cukup kecil, dan seterusnya ya, nanti kita lihat. Nah, lalu seperti tadi di awal kita katakan, itu tadi adalah melihat pekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama. Ingat ya, sekali lagi ya, lapangan pekerjaan utama. BPS punya metode, di mana kalau orang menjawab pekerjaan 2 atau 3, nanti BPS akan memastikan di pertanyaan selanjutnya. Saya tidak persis tahu teknisnya, nanti kita lihat. Akhirnya orang itu hanya dalam sakernas hanya boleh memiliki satu pekerjaan. Gitu. Makanya disebut kata-kata utama. Nah, lalu orang itu juga dicari tahu si pekerja, misalnya Mbak Dwi ya, sistem saya ini Mbak Dwi bekerja sebagai asisten saya misalnya, kan dicatat. Nah, maka dia masuk lapangan jasa mungkin ya, umpama kami ini adalah jasa pendidikan kan, seperti itu, karena kita mengajar ini, meskipun sebetulnya tidak sepenuhnya betul karena kami berusaha juga di jasa perusahaan. Umpamanya jasa pendidikan. Nah, lalu Mbak Dwi dicatat sebagai bekerja di jasa pendidikan. Nah, tetapi Mbak Dwi ditanyakan juga statusnya apa. Mbak Dwi bos, oh enggak, bosnya Pak Awalil bisa. Ini bukan saya bosnya, ini umpama saja. Nah, maka Mbak Dwi sebagai apa? Oh, saya sebagai pegawai, kan, asisten. Lalu asistennya tetap atau tidak tetap? Nah, ini saya belakang sedikit ya, bahwa Mbak Dwi ini tetap, saya sudah punya, diangkat sebagai pegawai tetap di perusahaannya Pak Awalil itu. Nah, maka dia dicatatlah Mbak Dwi ini sebagai kategori pegawai tetap. Nah, itu kategorinya itu ada oleh BPS, itu buruh garis miring karyawan garis miring pegawai. Itu mencakup pegawai negeri, TNI, ABRI, TNI, polisi, atau swasta yang berstatus pegawai tetap. Nah, begitu. Seandainya tadi Pak Dwi ditanya bahwa enggak, saya cuma dikontrak tiap 3 bulan, gitu, sesuai undang-undang ketenagakerjaan, itu dia berarti termasuk tidak bekerja tetap, dia masuknya pekerja bebas. Nah, pekerja bebas di non pertanian, karena kan tidak pertanian, gitu. Nah, lalu kalau saya ditanya, saya sama dengan Dwi, masuk jasa pendidikan. Nah, tetapi saya tidak punya bos, umpamanya saya modali sendiri. Ini seandainya saudara-saudara ini semua bayar ya, padahal nggak bayar nih. Nah, saya punya sponsor, misalnya segala macam, sehingga usaha kuliah ini selain dapat dari peserta, dapat dari seterusnya, maka saya punya badan hukum, lalu saya membuat usaha ini usaha yang serius. Itu saya dicatat sebagai apa? Saya bukan sebagai pegawai, tetapi disebut berusaha. Nah, kalau seandainya saya ini tidak dibantu oleh Dwi dan Rahma dan Hafiz di ujung sana, saya sendirian saja, saya disebut berusaha sendiri. Tetapi karena saya dibantu, gitu, tergantung statusnya yang bantu saya. Kalau mereka
Ini boleh disebut nggak apa-apa slide-nya. Nah, biar nanti dipelajari sendiri. Nah, kalau tadi saya ulangi kasus saya, kalau teman-teman yang bantu saya ini saya angkat menjadi pegawai tetap, ada syaratnya ya pegawai tetap tuh, ada BPJS, ada tenaga kerja segala macam lah, ada peraturan kepegawaiannya, maka saya disebut berusaha dibantu buruh tetap. Tapi kalau dilihat gayanya saya nggak sampai situ saya kan, saya bisa saja punya pegawai itu berusaha dibantu buruh tidak tetap. Nah, semacam itu ya, ada 7 status yang disediakan. Mungkin contoh yang lebih gampang lagi adalah kalau saya ini seorang pedagang yang punya warung pecel lele ya, pecel penyetan itu, ayam pecel lele di pinggir jalan itu. Tapi lumayan, saya punya yang bantu saya 3 orang, saya bosnya. Nah, ketika saya disurvei, ya saya berarti berusaha sendiri, ya toh, kerja di sektor jasa apa itu? Berarti jasa tergantung ya, bisa jasa kalau itu kelihatannya masuk jasa misalnya penyediaan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, umpamanya jangan pecel lele lah, resto yang agak sedikit lumayan. Kalau pecel lele saya tidak tahu BPS memasukkannya apa masuk ke situ apa masuk klasifikasi lain. Nah, lalu saya tetap berusaha sendiri kan, dibantu buruh tidak tetap. Nah, kalau yang bantu saya disebut tergantung tadi, kalau dia tetap dia masuk ke buruh kan dan seterusnya. Nah, itu 7 semacam itu. Ada satu klasifikasi yang unik ya, namanya pekerja yang paling bawah itu ditunjuk tadi. Pekerja keluarga tidak dibayar. Nah, paling gampang tadi contohnya, pecel lele, ada pegawai saya 3, tapi yang satu keponakan saya nggak dibayar, cuma dititipin oleh saudara saya untuk ikut saya, nggak dibayar, nggak dikasih makan, ikut tinggal dengan saya. Ketika oleh BPS dicatat, dia tetap bekerja, karena dia kan tadi ingat kemarin kita udah katakan bekerja itu adalah kegiatan utama, kegiatan ekonomi yang bermaksud memperoleh pendapatan atau membantu orang lain memperoleh pendapatan. Karena itu BPS punya alasan untuk bekerja keluarga ini. Nanti pelan-pelan ya. Mari kita, kalau ngomong begini biasanya nggak gitu jelas. Mari kita lihat angkanya. Ini angkanya untuk Agustus dan angka untuk Februari. Itu publikasi BPS 2 edisi ya. Nah, yang paling kanan aja dulu yang Februari 2020 itu. Nah, ini persen. Kan jumlah penduduk bekerja 131 juta. Kira-kira 39,84% dari 131 juta itu buruh, karyawan, pegawai. Termasuk pegawai negeri, TNI, dan polisi ya di situ ya. Nah, ada juga orang yang berusaha sendiri. Ini benar-benar berusaha sendirian ya. Berusaha sendirian itu bisa memang usaha dalam pengertian buka warung, punya usaha mikro, ataupun dia konsultan, atau dia tukang pijat, itu berusaha sendiri, ya toh, tidak dibantu orang lain. Nah, ada orang yang berusaha dibantu buruh tidak tetap kan tadi contohnya. Dia bisa tadi punya warung, atau dia punya usaha industri rumahan, atau memang punya industri yang lumayan lah, punya 15-20 orang, tapi semua 15-20 orang itu bekerja kalau ada order kan tidak tetap dia. Nah, itu banyak, 16,42% kali 131 ya. Nah, lalu ada pekerja keluarga tak dibayar nomor 4. Ini luar biasa ini ya. Jadi banyak orang di Indonesia ini yang bekerja menurut BPS, tapi sebenarnya dia itu ikut saja, tidak dapat duit gitu, tidak dibayar. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin orang melihatnya sebagai pengangguran loh. Kadang kan begitu. Makanya ini salah satu rahasia kenapa pengangguran kita hanya sekitar 4,88% kan, 5% kecil. Padahal kalau di kehidupan sehari-hari mungkin kita bisa bertanya, misalnya si A ketemu kawannya ditanya, lu udah kerja ya? Enggak, gue nggak kerja, gue cuma bantu-bantu om gue jualan di warung. Ya kan dia jawabnya begitu. Nah, sementara BPS mencatat dia bekerja dengan status pekerja keluarga tak dibayar. Nah, kalau pekerja bebas dengan pertanian itu ya itu ringnya besar. Ada orang yang memang sangat skill ya, sangat ahli, dia mungkin konsultan politik, konsultan ekonomi dan sebagainya. Ada yang benar-benar buruh lepas gitu kan, juga pekerja bebas kan ya, bebas betulan itu. Nah,
Nah, lalu kalau pekerja bebas di pertanian itu ya buruh tani. Ada juga kelompok yang berusaha dibantu buruh tetap. Lah ini kan berusaha kelas pengusaha, ini namanya pengusaha kelas menengah dan kelas besar. Nah, begitu angkanya seperti ini. Nah, BPS itu yang paling kiri, itu kemudian mengelompokkan yang 7 tadi loh, 7 status pekerjaan utama tadi. Yang 2 status disebut pekerja formal, yang 5 status disebut pekerja informal. Siapa yang pekerja formal? Satu, buruh karyawan, ya kan? Buruh karyawan pegawai itu disebut pekerja formal. Kalau tadi buruh tetap loh ya, bukan buruh lepas. Kalau buruh lepas informal. Atau dia pengusaha kan, berusaha dibantu buruh tetap itu dianggap formal. Nah, yang informal itu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, ya toh, pekerja bebas tadi pertanian maupun non pertanian sama pekerja keluarga. Nah, maka BPS kemudian buat presentasi. Nah, presentasi gambar itu yang Agustus 2019 yang dari gambar paling kanan, yang gambar Mbak ya, bukan yang grafik, itu 44,28% yang formal dan yang informal 56,72%. Benar nggak? Nah, 55,72. Nah, itu ada BPS kasih keterangan tuh di bawah, terjadi perbaikan di mana pekerja informal berkurang dan pekerja formal bertambah kan gitu. Nah, dia tidak salah BPS karena keterangan di bawah itu menjelaskan tahun 2019 Agustus atas Agustus 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita tertarik. Nah, yang gambar kanan itu olahan saya dengan Dwi. Itu kita kasih data 19 tahun ya Dwi ya. Jadi ya mari kita lihat polanya. Ya betul, BPS betul bahwa terjadi penurunan porsi pekerja informal dan kenaikan pekerja formal. Tapi gambarnya menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir perubahannya terlalu tidak signifikan. Benar nggak? Artinya dalam sebuah ekonomi yang lebih modern pastinya pekerjaan formal akan lebih banyak dibandingkan informal. Nah, saya punya data ini makanya pada waktu Pak Presiden menyatakan bahwa seluruh pekerja informal harus dilindungi dalam pandemi ini dan harus dapat bantuan dulu. Saya udah langsung ngeri aja kalau begitu 55,7% dari 131 juta kan. Nah, mungkin Pak Presiden punya definisi yang berbeda dari ini ya. Saya pakainya BPS. Nah, tadi yang menarik pekerja keluarga. Mari di slide berikut. Coba lihat. Pekerja keluarga atau tidak dibayar itu jumlahnya 17,24 juta orang ya pada Februari 2020. Nah, bandingkan dengan yang pengangguran yang hanya 6,88 juta kan, hampir 3 kali lipat, ya 2,5 kali lipat lah ya. Benar nggak? Jadi kalau ini kita anggap pengangguran ya berarti banyak. Dan jumlah ini luar biasa ya, cenderung besar sepanjang sejarah sejak 1986. Itu ya. Nah, lalu ada juga yang menarik di slide berikutnya. Tadi di status tadi kan ada yang berusaha sendiri, ada ditambah ada yang berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap. Itu kan bisa kita anggap pengusaha mikro dan kecil, benar nggak? Kalau dia sendirian atau dia dibantu 2-3 orang ataupun dibantu 10 orang tapi semuanya tidak tetap, berarti usahanya kan masih usaha yang kecil ya. Kalaupun menengah kecil. Kalau dia usaha menengah tengah atas dengan besar itu nggak boleh, pasti ditegur oleh pemerintah, oleh tenaga kerja, oleh peraturan, pasti dia harus ngangkat kan. Nah, maka kedua posisi ini bisa menjadi proksi ya, pendekatan untuk melihat seberapa jumlah pengusaha berskala mikro dan berskala kecil. Nah, kalau kita lihat yang angka-angka kanan itu kelihatan kan, itu angka Agustus yang dipakai ya, yang ditulis itu. Itu jumlahnya kurang lebih 36 juta, ya enggak? Nah, ini kalau nanti Anda punya kesempatan cari data yang pengusaha tadi, yang pengusaha besar tadi loh, yang pengusaha pengusaha dibantu buruh tetap. Nanti kita lihat dari tahun ke tahun. Harusnya yang ini berkurang, ya enggak? Yang itu bertambah, artinya naik kelas. Kalau nanti terjadi berbeda, cek saja. Saya tidak mau kasih bocoran karena itu pertanyaan ujian nanti. Bagaimana Anda membandingkan itu? Nah, begitu ya. Saya kira hari ini kita sudah melihat bagaimana orang bekerja di lapangan pekerjaan. Apa dia? Ya enggak. Lalu sektor usaha atau lapangan pekerjaan apa yang banyak menyerap tenaga kerja. Bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun. Itu kita bisa lihat. Nah,
pada saat yang bersamaan, karena Anda sudah kuliah juga tentang PDB, Anda bisa mulai menyambungnya, menjejerkan data itu, bahkan menyatukannya dalam satu grafik. Bagaimana porsi kontribusi sektor tersebut terhadap PDB. Jadi kalau terhadap PDB berarti kan produksinya, nilai tambahnya. Kalau tenaga kerja penyerapannya, nanti akan ada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja yang banyak, tapi nilai tambahnya tidak tumbuh cepat. Contohnya sektor pertanian kan, apalagi nanti pertanian rakyat. Nah berarti di sektor tersebut, kalau bahasa Jawanya orang untel-untelan banyak orang, berarti hasilnya sedikit. Nah gitu loh. Nanti ada juga sektor jasa keuangan dan asuransi, ada subnya kan. Nah, kita lihat bagaimana dia terhadap PDB, bagaimana terhadap tenaga kerja. Nah, step yang lebih jauh kita bisa melihat pada negara lain, terutama negara yang mungkin sudah lebih dulu maju dari kita tapi masih terukur, misalnya Korea Selatan. Kan kita bisa lihat pola dia dan pola kita. Karena Korea Selatan itu pada tahun 1970 itu masih mirip dengan kita. Misal contoh begitu. Begitu juga arti penting melihat status pekerjaan utama. Kita jadi tahu bahwa salah satu masalah lapangan pekerjaan kita adalah masih banyaknya orang yang bekerja tidak dibayar, menjadi pekerja keluarga saja. Itu salah satunya. Yang salah duanya adalah tadi pekerja bebas di pertanian, buruh tani, itu 5 jutaan orang. Mereka tidak pernah bisa demo, tidak mungkin terjangkau UMR. Nah, besok kita akan bicara tentang sebagian hal ini ya, bagaimana karakteristik para pekerja Indonesia. Hari ini kita cukup tentang itu tadi saja dulu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.